Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sidang pendengar Sentul Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita melanjutkan beberapa nasihat dari salaful ummah untuk anak-anak muda. Dan alangkah indahnya usia muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Masa di mana kesehatan di puncaknya, masa di mana kelincahan, semangat sedang di puncak-puncaknya, masa di mana ketampanan, kegagahan sedang di puncak-puncaknya, masa di mana semangat untuk bermimpi, baik untuk mimpi dunia apalagi untuk mimpi akhirat, di masa yang sangat besar itu. Maka seorang tabi'in yang tadinya tabi'in ini seorang ahli maksiat, beliau menceritakan sendiri tentang beliau, dulunya pemabuk, suka mabuk segala macam, Malik ibn Dinar, yang kemudian Allah mudahkan beliau bertobat, kemudian menjadi alim, alim di kalangan umat ini dan alim di kalangan para tabi'in. Sering kita dengar tentang Malik bin Dinar. Beliau mengatakan sebuah perkataan yang padahal di masa mudanya beliau cukup lama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu berada pada waktu masa muda. Kebaikan itu berada di masa muda. Kenapa beliau mengatakan bahwasanya kebaikan itu berada di masa muda? Karena masa muda itu di mana totalitas beramal itu sangat besar. Ketika kita pernah mendengar kisah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, tentang beliau yang meminta kepada Rasulullah SAW, apa puasa yang bisa saya lakukan karena saya orang yang termasuk kuat berpuasa. Maka Rasulullah SAW ajarkan dia untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Dia katakan, tambahkan lagi. Rasulullah SAW, saya masih kuat lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tambahkan dengan Senin dan Kamis. Beliau mengatakan lagi bahwasanya, ya Rasulullah SAW, tambahkan lagi, saya orang yang kuat terhadap puasa itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lakukan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan tidak ada puasa yang lebih baik dibanding puasa Daud, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjalaninya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang kepada Abdullah bin Amr bin As. Di waktu mulai menuanya beliau atau di waktu tuanya beliau merasakan beratnya. Walaupun beliau masih mengamalkannya, beliau merasakan beratnya puasa yang beliau minta dari Rasulullah SAW. Sempat dia nukilkan kalimat dari beliau, ya laitani lam as'al Rasulullah SAW. Andaikan dahulu saya tidak minta kepada Rasulullah SAW tentang puasa yang banyak ini. Menunjukkan bahwasanya sebelumnya dia tidak mengeluhkan itu. Walaupun ketika beliau mengatakan itu, beliau tetap melakukan. Tetapi yang ingin kita katakan bahwasanya beliau menukilkan tentang bagaimana indahnya masa muda dalam melakukan ketaatan. Ya kan, anak muda berpuasa nggak terasa oleh mereka. Mereka kalahnya cuma dengan syahwat saja. Hanya dengan syahwat saja. Sedangkan dengan kesehatan mereka, dengan lincahnya mereka, dengan semangatnya mereka, itu tidak hilang. Yang kalah mereka dengan syahwatnya saja ketika masa mudanya itu. Maka beliau sahabat tabi'in Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, innamal khairu
fisyabab. Sesungguhnya kebaikan itu adalah pada masa muda. Karena peluang bermaksiat juga di masa muda. Selain sang pembicara ini pernah lama bermaksiat di masa mudanya, sehingga penyair mengatakan inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Kalaulah berkumpul masa muda, waktu luang dan kekayaan, berkumpul tiga itu, masa muda, sehat badan, waktu luang, waktu yang kosong banyak, karena mungkin belum berumah tangga atau baru berumah tangga, dan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kalau berkumpul yang ini, maka para ulama mengatakan tinggallah yang keempat yang akan sering datang kepada mereka, yaitu kathratul fitan. Banyaknya fitnah, banyaknya ujian, banyaknya godaan. Berapa banyak kita terjatuh di masa muda kita. Ingat berapa banyak kita bermaksiat dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah di waktu muda kita. Alhamdulillah Allah berikan kita masa untuk bertobat, dan itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Padahal kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah pantas untuk Allah berikan azab yang besar. Tetapi di antara bukti sayangnya Rabb kita kepada kita, rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dan karimnya Rabb kepada kita, Allah longgarkan, Allah tunda balasan-balasan keburukan itu untuk kita kembali kepadanya, agar kita yang tadinya di masa muda kita tidak pandai memaksimalkan waktu itu, kita bisa kembali kepadanya. Jadi anak-anak muda, jangan anda kira ketika Allah melonggarkan waktu anda, memberikan ruang kepada anda, itu bermakna bahwasanya anda tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu kemaksiatan pun kecuali pasti akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah ampuni. Kalau Allah berikan al-af, ghufran, itu hal yang lain. Tetapi kalau tidak, maka dia akan, atau paling tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, sesungguhnya innamal khairu fisyabab, sesungguhnya kebaikan itu adanya di masa muda. Atau makna lainnya, sebaik-baiknya masa di antara yang Allah berikan kepada kita itu adalah masa muda. Maka mumpung kita masih muda, hendaklah kita memperkaya khazanah catatan kebaikan kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan seorang yang pernah bermaksiat kepada Allah, kemudian dia kembali kepada Allah, jauh lebih sesuai dengan realita, karena dia pernah mengalaminya, dia pernah bergelimang dengan kemaksiatan itu, sehingga keluarlah kalimat beliau mengatakan innamal khairu fisyabab. Karena di masa mudalah kita sempat untuk kembali kepada Allah setelah kita tersesat. Pepatah Melayu mengatakan tersesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Ketika sebelum kita masa muda itu habis, cepat-cepatlah bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang diberikan oleh seorang tabi'in kepada anak-anak muda, agar kita tahu bahwasanya kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa usia muda kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.